Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4, Rizka Ayuning Tias, akan mempresentasikan makalah kita yang berjudul Hak Merek dan Pengaturannya di Indonesia. Pembahasan di makalah kelompok 4 terdiri dari hak merek, pembagian hak merek menurut UU, merek yang tidak dapat didaftarkan. Pengertian merek. Merek ialah atribut atau tanda yang ada pada suatu barang atau jasa. Atribut atau tanda itu bisa berupa nama, kata, gambar, atau logo, angka atau bilangan, kombinasi atau susunan beberapa warna, ataupun gabungan dari unsur-unsur di atas, yang mana atribut atau tanda tersebut mempunyai daya pembeda serta dipakai dan dinilai penting dalam dunia bisnis, terutama dalam hal perdagangan barang dan jasa. Definisi merek menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Hak merek. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis juga dijabarkan pengertian tentang hak atas merek, yaitu suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Unsur-unsur merek menurut UU Nomor 20 Tahun 2016. Yang pertama, mempunyai daya pembeda. Yang kedua, memiliki unsur-unsur seperti nama, gambar, huruf, angka atau bilangan, susunan warna atau gabungan dari berbagai unsur. Yang ketiga, tanda yang ada pada merek tersebut merupakan hasil kombinasi antara nama, abjad, serta warna. Fungsi merek. Fungsi merek ada 4. Yang pertama, tanda pengenal sebuah produk. Yang kedua, sebagai ajang promosi sebuah produk. Yang ketiga, memberikan jaminan atas mutu sebuah produk, barang, atau jasa. Yang keempat, sebagai identitas suatu produk. Hak merek. Sistem hukum merek di Indonesia adalah first to file, yang artinya siapa yang pertama kali mendaftarkan suatu merek, maka ialah yang dianggap sebagai pemilik merek tersebut, dan merek yang ia daftarkan akan mendapatkan perlindungan hukum. Pembagian merek menurut UU. Merek menurut UU Nomor 20 Tahun 2016 ada 3: merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Pembagian merek di luar UU ada 6, yaitu 1. Merek dagang, merek yang digunakan di suatu barang atau oleh pedagang yang berfungsi sebagai pembeda. Contohnya Toyota. Merek jasa. Yang kedua, merek jasa, merek yang digunakan oleh pengusaha di suatu jasa yang berfungsi sebagai pembeda, contohnya JNE, JNT, dan lain-lain. Yang ketiga, merek pribadi, merek yang digunakan di suatu barang atau jasa oleh pemilik atau pemegang merek secara pribadi, contohnya kapas Alfamart, terus sandal Giant, sandal Indomaret, dan lain-lain. Yang keempat, merek kolektif. Merek kolektif itu merek yang digunakan di barang atau jasa yang karakteristiknya dijual oleh pedagang yang berfungsi sebagai pembeda. Contohnya Bicola meniru Coca-Cola, Goryeo meniru Oreo, dan lain-lain.
Yang kelima, merek lokal. Merek lokal adalah merek yang berasal dari dalam negeri dan sudah terdaftar sebagai merek. Contohnya Wardah. Kemudian merek asing, merek yang berasal dari luar negeri dan sudah terdaftar sebagai merek. Contohnya Gucci, Chanel, Prada, dan lain-lain. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Menurut ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 4 yang berisi tentang merek tidak dapat didaftarkan atas dasar pemohonan pemohon yang beriktikat tidak baik. Di sini maksud dari pemohon yang baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara jujur dan layak, tidak menjiplak atau meniru merek orang lain demi kepentingannya sendiri yang mengakibatkan pihak yang ditiru atau dijiplak merasa dirugikan dan menimbulkan persaingan usaha yang curang, mengecoh, dan menyesatkan konsumen. Merek yang tidak dapat didaftarkan itu ada 6 unsur. Yang pertama, merek yang tidak dapat didaftarkan bertentangan dengan UU Agama, Kesusilaan, dan Ketertiban Umum. Merek yang didaftarkan tidak mempunyai suatu pembeda, merek yang didaftarkan menyesatkan masyarakat, merek yang memuat keterangan tidak sesuai dengan khasiat, kualitas, dan manfaat barang atau jasa, merek yang didaftarkan milik umum, dan yang terakhir, merek yang didaftarkan hanya menyebutkan barang dan jasa. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.